Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok transmisi pesan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nafazir Santia, Rekita Salsabila, Zahra Aulia, Safitri Novitasari, dan Elin Apriliani. Definisi transmisi pesan. Pandangan transmisi pesan merupakan pendekatan pertama dalam ilmu komunikasi, di mana suatu kelompok melihat komunikasi sebagai proses penyampaian atau pengiriman pesan dari pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan melalui media tertentu dengan tujuan agar pesan dapat dipahami dan mempengaruhi penerima. Selanjutnya, sekarang ada karakteristik. Kelompok ini cenderung sangat memperhatikan hal-hal seperti efisiensi dan akurasi dalam proses pengiriman pesan. Jika efek yang muncul berbeda atau kurang dari yang diharapkan, maka akan dilihat sebagai kegagalan komunikasi dan terdapat berbagai tahapan dalam proses komunikasi untuk menemukan letak kegagalannya. Model kode. Pengirim mengubah informasi menjadi bentuk simbolik, lalu ditafsirkan oleh penerima untuk memperoleh maknanya. Komunikasi dikatakan berhasil jika informasi ditransmisikan dari sumber ke tujuan, sehingga informasi yang pada sumber pesan juga hadir pada tujuan pesan. Nah, untuk selanjutnya ada proses transmisi pesan. Jadi, proses transmisi pesan ialah alur bagaimana sebuah pesan berpindah dari pengirim ke penerima, dan bagaimana pesan itu diubah dan dipahami oleh orang lain. Proses ini terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama ada kodifikasi atau encoding. Nah, ini adalah tahap awal dalam proses komunikasi. Jadi, pengirim mengubah ide atau gagasannya menjadi simbol atau tanda yang bisa dipahami oleh orang lain. Nah, simbol ini sendiri bisa berupa kata-kata, gambar, gerakan tubuh, suara, atau media digital. Contohnya, saat kita mau bilang, "Saya lapar", kita memilih kata-kata itu untuk mewakili rasa lapar dalam pikiran kita. Nah, itu yang dinamakan proses kodifikasi. Lalu, yang kedua ada dekodifikasi atau decoding. Jadi, ini adalah proses ketika penerima pesan menerima simbol tersebut dan berusaha memahami maknanya. Penerima akan menerjemahkan kembali pesan itu ke dalam pikirannya agar bisa dimengerti. Contohnya, ketika tadi nih mendengar kita bilang "saya lapar", dia akan memahami bahwa kita ingin makan atau sedang membutuhkan makanan tersebut. Dalam proses penyampaian pesan di komunikasi tentunya ada sebuah masalah, dan masalah tentunya dilandasi oleh penyebab ya. Dan untuk penyebab sendiri dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, saluran tidak mencapai tujuan. Biasanya terdapat kawat yang putus, tembaganya gitu putus, dan terdapat dinding yang membatasi antara dua pelaku komunikasi. Kemudian yang kedua, penyebabnya yaitu sumber dan tujuan tidak berbagi kode yang sama. Dan yang terakhir, disebabkan karena sinyal diubah atau rusak. Biasanya dalam proses pesan, penyampaian pesan di komunikasi itu terdapat koneksi yang putus gitu, jadi pesannya tidak sampai dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.